Hai Fanya. Fanya udah bangun Fanya. Ya Vanessa juga ikut ya, Vanessa Aurel Iya, ya. Aurel. Mau dengerin ya? Fanya. Fanya udah mandi belum? Belum. Oke, ini udah jam 8:02. Oke, selamat pagi mami-mami semuanya, apa kabar? Dadah coba. Hari ini kita kita mengadakan pertemuan kedua lagi ya. Waktu dulu pertemuan pertama di awal tahun ajaran, ini pertemuan kedua kita. Nanti akan Pak Adrian akan presentasi mengenai kuintal. Seperti yang sempat saya bilang, kita akan kerjasama dengan kuintal. Tapi sebelumnya coba saya mau lihat senyum dari mami-mami ini yang luar biasa. Coba kasih senyum. Biasanya kan anak-anak nih. Sekarang saya mau ngerjainnya mami-maminya. Oke, kasih senyum. Oke, luar biasa ya. Nah, biasanya anak-anak juga saya kasih tepuk semangat. Sekarang saya mau lihat mami-maminya. Ini gimana, semangat apa enggak? Apakah sama dengan anak-anaknya semangatnya, atau wah mami-maminya cuma bisa suruh anaknya nih semangat, tapi mami-maminya nggak semangat. Ya, kita mau tepuk semangat. Oke, anak-anak yang ada di sana, coba ajarin mami-maminya tepuk semangat gimana. Kita mau tepuk semangat pertama dulu. Bisa ya? Tunggu. Ini agak. Oke, tepuk semangat pertama bagaimana? Tuh, Fanya sama Boni sama Fanya ajarin. Hiro tuh ajarin. Oke, tepuk semangat pertama. Semangat. Oke, tepuk semangat kedua. Tepuk semangat kedua. Ternyata mami-maminya lebih keren ya. Matthew tuh maminya lebih keren tuh Fanya. Nggak kalah kan sama kalian. Oke, ibu-ibu. Saya panggil ibu-ibu aja karena yang hadir ini kebanyakan ibu-ibu kecuali Pak Win sama Pak Adrian nih. Ya, oke ibu-ibu, kita akan memulai acara kita. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Kita mau katakan, tunggu ya, saya share. Kayaknya lagunya semuanya udah pernah bisa bertemu dalam kasihnya. Ya, saya share ininya aja ya. Apa namanya? Bertemu dalam kasih. Ya. Ya, anak-anak ikut ya. Dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kasihnya berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah
bertemu lagi, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Oke. Kita akan buka di dalam doa. Saya minta dengan hormat untuk Pak Surya Winata untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Mari ibu-ibu kita berdoa. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya. Anak-anakku TK, KBTK, kita menghadap Tuhan dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Kami bertemu lagi satu sama lain, orang tua dan guru-guru KBTK St. John, bersama perwakilan dari Kintal, mengetahui maksud dan rencana kami. Tuhan mengetahui upaya kami untuk terus mengembangkan pendidikan dan pembelajaran, khususnya di sekolah kami. Biarlah Tuhan berkati pertemuan ini, supaya berjalan baik. Tuhan berkati Pak Andrian yang akan menyampaikan sebentar, supaya dapat dipahami oleh orang tua, dan kemudian dapat diterapkan dalam pengimplementasian Kintal dalam keseharian kami sebagai orang tua dan guru-guru KBTK, sehingga melalui kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, maka pembelajaran dan pendidikan bagi anak-anak didik yang Tuhan percayakan kepada kami akan terus semakin berkembang dan terus membuahkan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan dan bagi bangsa dan negara kami, dan juga bagi keluarga-keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam sebentar ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Win. Oke, sekali lagi selamat pagi semua ibu-ibu yang luar biasa ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya sangat bersyukur ibu-ibu boleh hadir bersama-sama dengan kita. Ada beberapa hal yang sebelum kita mulai, ada hal yang ingin saya umumkan. Yang pertama, mohon di chat kami sudah ada absensi. Boleh link absensi, boleh tolong diisi sambil nanti dengerin presentasi Pak Adrian. Terus yang kedua, jika Bapak Ibu ada pertanyaan di dalam presentasinya Pak Adrian, mohon tolong lewat chat aja. Chat itu ada di sebelah bawah ya, udah biasa ya Bapak Ibu ya. Ada di bawah, biar nanti Bu Anggrek yang akan meringkasnya jadi satu. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama akan diringkas sama Bu Anggrek menjadi satu pertanyaan aja. Terus yang ketiga, apa ya, aku jadi lupa. Ya sementara itu aja dua, jadi kalau ada yang bertanya boleh mohon ketik di chat. Nanti biar Bu Anggrek yang akan meringkasnya. Oke, karena waktu kita tidak banyak, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Adrian. Silakan. Selamat pagi Pak Adrian. Ya, selamat pagi Bu Fajar. Terima kasih. Selamat pagi Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Andrian dari PT Quintal Edutama Solusindo. Di pagi ini saya akan memberikan sosialisasi program Quintal untuk orang tua yang akan digunakan oleh sekolah sebagai sistem manajemen dan pembelajaran sekolah. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu Quintal dan panduan cara penggunaan Quintal untuk orang tua ya. Oke, saya boleh share screen Bu Fajar? Oke, saya udah share screen ya. Oke, pertama kali apa itu Quintal? Ya, jadi Quintal adalah sistem akademik online untuk sekolah yang dilengkapi dengan sistem pembelajaran seperti pembagian materi, lalu
kalau di TK nggak ada ulangan online ya, jadi asesmen biasa. Lalu rencana pembelajaran yang disusun oleh sekolah. Selain itu, Quintal juga merupakan sistem informasi sekolah yang dapat memberikan informasi dan komunikasi seperti pembagian rapot, buku nilai, absensi, lalu sejarah siswa, komunikasi antar guru dan siswa dan orang tua, dan juga menyampaikan informasi kalender akademik sekolah yang bisa diakses secara real time kapan saja dan di mana saja, asalkan ada internet ya. Lalu visi misi dari Quintal adalah mengurangi penggunaan kertas yang pertama ya, lalu memfasilitasi komunikasi antara sekolah, guru dan siswa. Lalu juga sebagai alat untuk orang tua memonitori perkembangan anak dengan notifikasi secara langsung berdasarkan analisa dan fakta di sekolah, serta juga dapat memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran sekolah. Oke. Saat ini Quintal dapat diakses melalui web browser seperti Chrome, Microsoft Edge, lalu Mozilla Firefox, Safari, dan Opera ya. Jadi cara mengakses melalui browser itu ketik aja https://quintal.id seperti ini ya, atau www.quintal.id juga bisa. Lalu di sebelah kanan atasnya ntar ada login, silakan masukkan username dan password yang diberikan oleh sekolah. Selain itu, Quintal juga bisa diakses dari Android ataupun iOS ya. Jadi tinggal dicari di Google Play atau di App Store-nya. Seperti ini ya. Jadi cari Quintal, lalu diinstal. Setelah diinstal, di-open, nanti akan muncul halaman username dan password ya, atau halaman login seperti ini. Setelah ibu login, yang pertama kali muncul adalah tampilan halaman pilihan anak. Jadi kalau seandainya ibu mempunyai anak lebih dari satu yang sekolah di Saint-John, mungkin dia juga SD ataupun sudah SMP, nanti harusnya anaknya akan muncul di sini pilihan anaknya. Jadi pilihan data anak bisa dipilih saat pertama kali login ataupun nanti di dalamnya, ntar saya akan jelaskan lagi ya. Jadi kalau misalkan seandainya anaknya tidak ada atau misalkan kurang, itu bisa lapor ke pihak sekolah. Jadi nanti kami akan perbaiki ya. Jadi tampilannya seperti ini. Setelah dipilih anaknya, tampilan halaman utamanya akan seperti ini ya. Jadi di sini ada semacam dashboard untuk pengumuman. Lalu juga di sini ada event atau kalender akademik sekolah ya. Jadi yang terbaru akan yang bakalan muncul yang dalam waktu dekat akan muncul di sini ya. Lalu di bawahnya juga kadang tergantung dari sekolah bisa memunculkan data pembelajaran anak dari yang terbaik ataupun yang kurang baik ya. Jadi seperti grafik pembelajaran anak juga ada, tapi kalau di TK sepertinya tidak aktif deh ya. Terus saya next ya. Di sini ini adalah halaman utamanya, lalu saya next. Di sini ibu bisa mengganti passwordnya ya. Jadi sebelah kanan, selain bisa memilih anak seperti tampilan yang pertama tadi, yang ini ya, ibu juga bisa mengganti passwordnya. Jadi password yang sudah disediakan pertama kali itu, ibu bisa menggantinya. Jadi tinggal diklik aja, lalu muncul tampilan seperti ini. Masukkan password yang lama atau yang sekarang, lalu berikan 2 kali password yang baru. Lalu diklik change password. Nanti ketika ibu login kembali itu harus menggunakan password yang baru. Next ya, sebelah kiri atas ada tombol 3 baris panjang seperti ini. Kalau diklik nanti muncul tampilan menu samping ya, seperti ini ya. Mungkin saat ini kalau ibu klik sekarang mungkin ada beberapa menu yang memang
belum siap untuk ditampilkan. Ini tergantung dari keputusan sekolah juga ya. Jadi saya jelaskan aja semua menu-menu yang mungkin nantinya akan dibuka ya oleh sekolah. Jadi ya dari yang kiri ini, yang pertama adalah bagian akademik. Jadi kalau seandainya sekolah membuka penilaian, Ibu juga bisa melihat penilaian mingguan dari anak-anak masing-masing ya. Jadi di sini penilaiannya berupa bintang atau berupa angka ya. Jadi di sini bintang 1, 2, 3, 4, ada 3 bintang seperti ini. Lalu ada juga contoh yang belum dinilai ya. Sorry, nggak kelihatan di sini. Kalau belum dinilai, bintangnya belum tergambar seperti ini. Oke. Selain itu juga di sini di bagian atas ini ada keterangan mata pelajarannya. Lalu di bawahnya juga ada indikator pembelajarannya. Jadi apa aja sih yang diajarkan dan nilainya berapa. Untuk periode penilaiannya di sebelah kanan atas ini ada minggu keberapanya ya. Di dalam menu akademik ini juga tersedia filter jika Ibu ingin memfilter misalkan mata pelajarannya, lalu filter berdasarkan minggu penilaiannya. Di sini tinggal diklik-klik aja, nanti dipilih filter pemilihannya ya. Nextnya ya di sini ada detail dari skornya. Jadi kalau seandainya di sini Ibu klik ini bagian dari penilaiannya, ini bakalan muncul ke detailnya. Jadi di sini di detailnya nanti lebih detail lagi pembelajarannya itu tentang apa sih gitu. Ya, sorry, saya kurang kedengeran. Kalau saya sih jelas, Pak. Oh jelas ya, oke. Kalau Saya saya lanjutkan jelas. ya Ibu. Ya. Oke, selain itu juga ada weekly reports ya. Kalau memang report mingguan ingin diberikan juga seperti ini bentuknya. Ya, informasi-informasi. Nah, ini detail dari weekly report kalau memang ingin diberikan oleh sekolah nanti akan muncul seperti ini. Nextnya ada pengumuman. Di sini pengumuman dari sekolah, Ibu juga bisa lihat langsung ya. Jadi bentuknya seperti ini. Sebelah kiri atas ini ada keterangan tanggalnya, lalu judulnya, lalu pemberi pengumumannya siapa. Ya, jadi di sini nama teachernya Pina, contoh aja, atau Herman seperti ini. Jadi judul, lalu yang memberikan pengumuman tersebut. Nah, kalau diklik ini bisa diklik ada detail dari pengumumannya. Jadi pengumumannya bisa detailnya seperti ini ya. Contoh aja, bisa juga berupa gambar ataupun video ya. Jadi di sini gurunya juga sampelnya memberikan attachment ya. Sebelah sini tinggal diklik aja tombol attachmentnya ini yang kiri kanan bawah ini untuk mengambil attachment yang disediakan oleh sekolah. Jadi nanti mungkin ada permintaan security untuk aplikasi, itu biasa ya kalau di Android tuh, kalau diklik tuh minta persetujuan untuk mengambil data dari storage, itu di allow aja, jadi bisa di download gitu untuk keperluan download attachment. Nah, perlu diperhatikan juga kalau seandainya attachmentnya bentuknya PDF, berarti Ibu juga harus mempunyai aplikasi ketiga pendukung untuk membuka PDF tersebut ya. Kalau enggak ya tetap enggak bisa dibuka. Jadi tergantung dari filenya. Nanti itu harus mempunyai file yang untuk aplikasi untuk membuka file tersebut juga. Nextnya ada attendance atau absensi. Jadi di sini ada recap ya, overview atau recap absensi. Di sini Ibu bisa lihat langsung berapa banyak sih anak saya terlambat, sakit, izin atau absen, ataupun total dari semua. Lalu di sebelah overview itu ada tab history. Jadi di history ini juga bisa dilihat detailnya. Ini
nantinya akan terisi clock in clock out-nya juga kalau seandainya sekolah sudah menggunakan program RFID card atau tap in yang bisa digunakan ya. Jadi kalau seandainya sekolah sudah menggunakan ini lalu anak-anak sudah masuk menggunakan kartu, nanti bisa ada keterangan clock in clock out-nya juga. Tapi untuk saat ini pandemi ini nggak ada sih. Jadi masih kosong seperti ini contohnya. Oke. Nextnya Ibu bisa memberikan request day off kepada wali kelas secara langsung melalui aplikasi Quintal. Jadi kalau misalkan mau minta izin gitu langsung dari aplikasi Quintal juga bisa. Jadi di sini bisa pilih ya, di atas ini ada pilih tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu tipenya itu sakit atau izin. Jadi kalau diklik nanti ada pilihan seperti ini ya, sakit atau izin. Lalu juga bisa memberikan message. Nah, selain memberikan pesan, Ibu juga bisa memberikan file semacam foto atau apa, itu bisa langsung ngambil dari kamera ataupun galeri dari handphone masing-masing. Ya, jadi kalau misalkan dari sekolah memerlukan surat dokter, jadi surat dokternya bisa langsung difoto aja gitu. Nah, setelah Adrian itu boleh langsung tanya juga gak? ya? Boleh langsung tanya. Misalnya kalau misalnya cuma izinnya 1 hari, boleh. 11 saja ya? Iya, ini contoh 1 harinya Ibu. Oh, oke. Makasih Pak Adrian. Jadi, kalau lebih dari 1 hari ya tinggal pilih tanggal yang lain. Iya. Oke. Lalu nextnya kalau sudah selesai, ini tinggal di request day off. Nah, secara real time nanti wali kelasnya juga langsung menerima request tersebut. Nah, jadi tergantung wali kelasnya nanti direspon seperti apa. Nanti kalau di accept nanti langsung di absensinya kelihatan ya. Kalau seandainya di accept oleh wali kelas. Oke, nextnya itu ada kalender akademik ya. Di sini Ibu bisa lihat langsung kalender akademik dalam 1 semester. Ya, jadi di sini cuma informasi-informasi aja, tanggal libur ataupun ada event. Ya, jadi di sini cuma diklik-klik aja, itu informasi-informasi aja sih. Kalender akademik sekolah ya. Nextnya ada disiplinary atau kedisiplinan. Ini mungkin kalau untuk TK belum ada ya, belum digunakan. Tapi kalau seandainya ada siswa SD atau SMP SMA juga, di sini bisa jika sekolah memberikan informasi untuk disiplinaris juga bisa dilihat di sini ya. Jadi misalkan memecahkan kaca atau berantem dengan teman nanti bisa di view di sini. Oke, nextnya ada juga menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran ini Ibu juga nanti bisa lihat detail dari semua tagihan yang belum dibayar. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nanti setelah dibayar dia akan otomatis hilang. Ya, jadi hanya tagihan yang belum dibayarkan saja yang ini. Oke, nextnya ada menu galeri juga. Ya, jadi di sini galeri biasanya untuk kegiatan-kegiatan anak. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ada kegiatan anak itu dia difoto sama gurunya langsung masukin ke galeri supaya orang tua bisa langsung lihat. Jadi dia sistemnya per album ya. Jadi di dalam sini dia bisa diklik di dalam albumnya itu isinya foto kegiatannya. Oke, di aplikasi Quintal sistem dari notifikasinya seperti WhatsApp ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada notifikasi dari pengumuman atau apa, itu nanti akan muncul juga seperti WhatsApp aja biasa. Jadi di sini muncul, tinggal diklik aja nanti dia langsung membuka aplikasi Quintal dan langsung masuk ke menu pengumuman seperti itu. Oke, kurang lebih program Quintal bentuknya seperti itu ya. Jadi selain itu juga bisa diakses dari web. Cuman yang kalau dari web itu bentuknya tampilannya
yang berbeda, cuman kurang lebih fungsinya sama. Kurang lebih gitu sih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa sekarang dimulai Bu Fajar atau yang lain. Oke, Pak Adrian, saya yang tanya boleh gak? Boleh Pak, Bu, boleh. oke Pak Adrian, kalau misalnya kan rencana ke depannya kan kalau bisa orang tua murid itu mengumpulkan tugas lewat aplikasi ini ya. Nah, kalau nggak salah kalau yang di handphone Iya, nggak bisa, tapi kalau di web bisa ya? Ataukah di handphone juga bisa atau gimana Pak? Boleh iya. dijelaskan? Makasih. Di kalau di web bisa. Kalau di aplikasi saat ini memang belum bisa sih. Cuman sepertinya udah sebentar lagi bisa sih, Bu. Oke, Jadi jadi kalau di uh, sebentar ya, saya buka. Sebentar saya buka orang tuanya iya dulu. nggak apa-apa. Saya lupa ini. Jadi nanti kalau orang tua murid TK yang mau mengirimkan tugas bisa buka webnya aja ya Pak Adrian ya untuk sementara ya. Iya, betul. Mm-mm. Atau saya buka dari Sention langsung Oke, kali ya. boleh silakan Pak. Saya boleh pinjam salah satu akun orang tuanya. Orang tua, saya minta Mami Daniel boleh minta tolong, Mam. Saya pinjam akunnya boleh? Mana Mami Daniel? Tunggu saya belum kelihatan. Mami Daniel? Maaf masih di mute, Mam. Ya, saya boleh pinjam? Ya, saya WA ya, Bu ya. Oke, makasih ya. Saya boleh tahu nama siswanya Daniel ya? SJB Daniel. Bukan. Kalau orang tua kan nggak ini, nggak apa namanya, bukan nama Gak anaknya. apa-apa, saya yang cari. Oh, Daniel Pak, TKB. Ya, B1. Sorry, agak lambat internet saya. Nggak apa-apa. Pak Adrian, passwordnya sudah saya kirim ya ke Bapak ya? Saya nggak perlu password, Bu. Oh, nggak usah. Oke. Ntar saya ganti dulu. Oke, jadi saya jelaskan yang dari web ya, versi web. Jadi bentuk tampilannya seperti ini. Di atas sebelah kanan ini logo Quintal ini fungsinya untuk tombol home ya, kembali ke halaman utama ini. Jadi untuk ganti password dan lain-lain ini adanya di sebelah kanan atas ya, diklik, lalu menu pengaturan. Di sini ada bahasa. Jadi kalau mau UI dari tampilannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bisa diklik di sini. Lalu disimpan, nanti UI-nya bakalan berubah. Lalu next-nya ada profil akun. Ini profil akun dari orang tua ya. Lalu ada ubah sandi juga, sandi lamanya sekali, sandi barunya 2 kali ya. Kembali ke halaman utama, di sini ada kegiatan penilaian harian. Jadi
Yang tugas belum saya matiin sebentar. Jadi khusus TK itu adanya penilaian harian aja sih, bentuknya seperti ini. Jadi kalau seandainya nanti misalkan guru memberikan penilaian di sini juga bisa langsung diklik, misalkan saya mau kirim, kalau misalkan ini bentuknya harus dikirim, itu bentuknya X. Jadi di sini belum ada contohnya sih ya. Kalau misalkan ini kan udah ada nilainya ya. Jadi beda dari web sama di aplikasi. Nilainya itu bentuknya 4, tapi kalau di aplikasi bentuknya bintang 4 seperti itu. Dan kalau misalkan bisa mengumpulkan tugas, bisa langsung di sininya ada upload untuk tugas tersebut sih. Seperti itu, Ibu, kalau mau mengirimkan tugas. Kalau ada materi juga bisa dilihat dari seperti ini. Memberikan materi. Untuk report card juga ya yang sudah dibagi juga bisa langsung menulis nggak adil. Ya, ini report cardnya seperti itu. Selain itu juga ada absensi, pengumuman, ini kurang lebih sama ya seperti yang di aplikasi. Jadi kalau misalkan untuk melihat apa namanya informasi, sebaiknya di aplikasi aja sih kalau untuk TK. Tapi kalau untuk ngirim tugas memang sementara masih di menu penilaian harian ini. Tapi ke depannya Quintal akan terus berkembang. Jadi kami sedang mengembangkan untuk mengirimkan tugas langsung dari mobile aplikasi juga. Jadi kurang lebih sama sih untuk menu-menunya Ibu. Kalau untuk penilaian harian saya belum ada contoh untuk Ya, ngirim. masih offline. Masalahnya udah udah dinilai sih ya. Jadi Iya. nanti paling-paling intinya kalau mau share untuk tugas, nanti untuk sementara kita masih belum bisa pakai aplikasi handphone atau Android. Nanti bisa tapi menggunakan web ya Pak ya, untuk sementara. Iya, betul. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh tolong di chat supaya nanti biar bisa diringkas oleh Bu Anggrek untuk bisa kalau pertanyaannya sama bisa disatukan. Oke, silakan Bapak Ibu. Sudah ada Bu di chat. Oh, udah ada di chat. Silakan Bu Anggrek, boleh tolong bantu pertanyaannya. Mamanya Boni nanya absensi check in check out. Bisa diulang? Oke. Tentang absensi. Bentar ya. Absensi clock in clock out ya. Maksud dari clock in dan clock out sebenarnya ini sistem dari RFID card atau tap in dari Quintal yang harus dijalankan terlebih dahulu. Jadi kita ada satu sistem absensi yang mengharuskan siswa untuk tap in dan tap out saat mereka masuk sekolah. Jadi ini memang belum berjalan di St. John. Dan kalau dilihat sekarang clock in clock out-nya itu belum ada karena kan memang masih pandemi juga, jadi siswa juga banyak belajar dari rumah, jadi belum bisa diterapkan sistem clock in clock out tersebut. Oke Pak. Jadi Pak Adrian, kalau boleh saya tanya ulang, kalau untuk mulai sekarang di aplikasi Android handphone, orang tua yang mau izin absensi sudah bisa langsung ya? Ya, Seperti yang tadi Bapak ajarkan, ya isi seperti ini aja, kalau cuma 1 hari, tanggalnya sama di atas dan di bawah, jadi mereka tinggal pilih sakit atau apa, kalau saya mau lampirkan foto, anaknya lagi sakit bisa kasih foto langsung, add support file ya? Iya, Heeh. dari kamera atau galeri. Oke, makasih Pak Adrian. Iya. Ibu-ibu sudah jelas untuk yang minta izin? Ada lagi Bu Anggrek yang lain? Oh, ada papanya Joshua TKB. Dia tanya berapa besar jumlah memori dalam penyimpanan tugas per murid yang tersedia dalam Quintal. Lalu apa saja bagian tugas orang tua yang harus dilakukan selain mengirim tugas ke Quintal? Oke, saat ini kalau untuk TK hanya kirim tugas aja sih, tugas dari orang tua. Jadi
selain untuk melihat informasi atau memonitoring perkembangan anak, itu juga bisa mengirimkan tugas. Jadi kalau misalkan gurunya minta untuk dikirim kembali tugasnya, itu bisa melalui Quintal. Jadi untuk besaran file tugas itu tergantung dari gurunya, tapi kita ada batasan dari file-file tugas yang bisa dikirimkan baik itu guru ataupun orang tua. Jadi file maksimum yang bisa dikirim adalah maksimumnya 20 MB. Jadi sekali kirim itu satu file itu 20 MB dan maksimum file yang bisa dikirim adalah 5 file. Seperti itu. 5 file itu dalam satu kali tugas ya Pak? Atau Eh, keseluruhan? dalam satu kali tugas. Dalam satu kali tugas. Jadi misalnya kalau tugasnya ada 2 judul, nggak masalah sih sebenarnya. Jadi dalam satu judul cuma ada bisa 5 file aja. Gitu ya Iya, Pak ya? betul. Betul. Dia sistemnya kalau dari orang tua bukannya maksimumnya 5 file, tapi dia otomatis nimpa dia. Jadi kalau udah 5 file dia langsung otomatis replace gitu, yang 5 file Oh. yang sebelumnya. Jadi bisa Kalau dikirimkan kembali. sejauh ini kan anak TK kebanyakan kirim video. Apakah bisa Pak? Kirim video, mohon maaf, itu filenya kalau gede nggak bisa. Tapi kalau filenya di bawah 20 MB bisa. Oh, jadi kalau di bawah 20 MB itu bisa. Apakah kita ada maksudnya cara lain nggak Pak? Misalnya support ke Google Form dulu, Google Drive Drive. atau apa enggak? Gimana? Biasanya kalau seandainya ingin seperti itu, memberikan link ya, itu artinya ya. Oh, jadi bisa memberikan link ya? Sebenarnya kita nggak bisa memberikan link, tapi bisa juga diberikan misalkan Words atau Excel ya, dengan link yang memang si orang tua udah membuat. Jadi misalkan mau dia bikin dari YouTube bisa, Mm-mm. lalu dikasih link itu ke Word. Word atau Excel, baru dikirim ke gurunya. Gitu. Jadi guru Oh, bisa oke. balik. Jadi Berarti opsinya bentuknya itu pokoknya intinya kalau nggak Excel, Word, jadi linknya enggak, itu ditaruh di sana gitu ya? iya kurang lebih gitu. Tapi Ah, kalau untuk tugas itu kita nggak ada beberapa file yang kita support, ada file juga yang kita nggak support sih. Jadi sebagian besar dari file yang kita support itu memang yang lumayan ternama sih, kayak Excel, Word, lalu Doc juga kita support. Selain itu kita juga support kirim berupa zip atau RAR. Jadi kalau misalkan filenya itu bentuknya yang nggak umum, mm-mm. itu bisa dikirim juga dengan cara di RAR dulu atau di zip dulu filenya. Oke. Makasih Pak Adrian. Iya. Silakan Bu Anggrek. Mamanya Adel nanya, apakah bisa dibuatkan tutorial untuk membuka webnya Quintal ini? Minta dibuatkan tutorial nantinya. Oke. Oke, nanti. Oke, lalu ada dari mamanya Joyce, jika ada tugas yang belum dibuat atau belum terkumpul, apakah ada notif atau reminder dari aplikasi Quintal? Untuk notif belum ada. Jadi notifnya itu paling pas di awal pemberian tugas. Untuk notif yang tugas yang belum dikumpul itu saat ini belum ada sih. Tapi kalau seandainya dibuka lalu dilihat penilaiannya, itu ada tampilan yang ininya merah nih. Seperti ini ya, bentuknya merah. Kalau seandainya penilaiannya belum dikumpulkan. Oke, berarti kalau misalnya ada tugas yang belum dikerjakan, begitu dibuka aplikasi kegiatannya, masih ada materi yang belum diselesaikan ya Pak ya, intinya ya? Iya, di penilaian harian ini nanti dia bentuknya X merah. X Kalau merah ya? ya belum dikumpulkan. Oke, Warnanya X merah. cukup jelas ya Ibu-Ibu ya? Dari Silakan. mamanya Tristan, pakai HP berarti bisa ya? Soalnya hanya ada HP nih. Bisa. Jadi untuk versi web ataupun versi app itu dua-duanya bisa dari HP. Jadi kalau untuk versi web itu tetap menggunakan web browser seperti Chrome. Jadi buka Chrome aja. Di Nanti HP. masuk ya, tampilannya kalau di HP kurang lebih kayak ini sih. Ya berbeda sedikit tapi bisa gitu.
Oke, ada lagi mungkin? Nah, ini Oke, jadi intinya orang tua nggak usah khawatir walaupun tidak ada laptop di rumah, tapi yang penting ada handphone. Jadi bukanya nggak di aplikasi Play Store gitu, tapi di web, di Chrome-nya atau apanya gitu ya. Gitu ya Pak Ya Adrian ya, di Chrome ya Ibu. di Chrome. Oke, silakan Bu Ang. Ya, ini ada 3 dari orang tua yang berbeda, tapi pertanyaannya mirip tentang video yang dikirimkan. Yang selama ini kirimnya ke Google Drive kan, dan mereka bilang itu besarannya di atas 200 MB per tugas. Itu pun sudah dikompres dan biasanya menggunakan Google Drive. Nah, apakah akan dipertahankan di Google Drive? Apalagi kalau misalnya kayak ada cerita tentang storytelling kan, mereka mendongeng itu panjang. Bagaimana itunya gitu? Apakah dikirimnya tetap dipertahankan dengan Google Drive? Itu jawaban yang tadi kayaknya Ibu. Yang tadi itu ya? Iya. Jawabannya yang tadi sama. Jadi saya memang Belum ada ya Pak ya? berikan. Ini belum bisa ya? Belum, karena memang kita bukan apa namanya server yang banyak bandwidthnya juga Ibu. Jadi kita memang membatasi untuk file-file yang diupload. Jadi di downloadnya juga nggak lama. Kita sih sebaiknya itu berupa link, jadi langsung streaming juga lebih bagus sih daripada download upload seperti itu. Memang saat ini kita belum ada sih untuk mengirimkan video. Oke, nggak apa-apa. Peres nggak apa-apa. Nanti coba kita cari cara gimana. Apakah nanti kita sama-sama cari cara untuk nanti download ke bukan download, masuk ke aplikasi Quintalnya. Apakah nanti kita semuanya sama-sama akan masukin ke YouTube dulu semua tugas anak kita. Nanti baru share link. Nanti coba kita pikirkan sama-sama. Nggak apa-apa itu. Sementara kita jalanin dulu yang ada. Nanti apa yang bisa kita lakukan, nggak apa-apa kita lakukan sama-sama. Gitu aja ya Pak Trian ya. Iya betul. Nah. Pak Adrian, ini ada pertanyaan. Saya udah download berulang kali untuk aplikasi Quintal, tapi nggak ada menu pilihan yang sebelah kiri. Hanya ada menu untuk di sebelah kanan untuk ubah password, mungkin ya, dan lain-lain. Seperti waktu itu pembagian rapot, saya sudah info ke Bu Fajar. Ini yang mamanya Vanessa ya? Mamanya Pepsio. Oh, Pepsio. Iya, Pak. Yang waktu kemarin saya sempat kirim ke Bapak, dia tidak timbul nama anaknya itu loh. Timbul nama anaknya yang sebelah Nama sini. anaknya sama sekali kosong. Saya sempat chat Bapak kan, Pak, ini kok bisa kayak gitu ya? Padahal dia udah install berapa kali. Itu saya belum tahu jawabannya Ibu. Itu kemungkinan dari device-nya ngeblok atau gimana. Kita perlu tahu device-nya apa dan Oke. soalnya apakah udah pernah dicoba di HP lain atau belum? Soalnya itu kayaknya problemnya ada di Di device-nya handphone sih. ya? Ya, karena saya coba nggak ada masalah. Iya, soalnya saya juga coba nggak ada masalah. Terus saya minta Iya. Pak Adrian coba juga nggak ada masalah. Mungkin mamanya Pepsio itu mungkin bisa coba di handphone lain dulu. Kalau sampai enggak, coba nanti kita buka di web aja atau gimana. Coba kita cari alternatif. Ya, Mama Pepsio ya. Silakan Bu Anggrek. Sekolah Kenapa? Halo, silakan Bu Anggrek. Oh, oke. Selanjutnya, ini tadi ada bagus. sini. Pak Adrian, bisa diulang link webnya apa tadi ya? Ada pertanyaan. Link webnya itu www.quintal.id. Bisa ditune kembali tadi Pak? Oh, tuh tadi udah lewat. Jadi kalau misalkan masuk, sorry ya, saya kesini aja ya. Klik di sini www.quintal.id seperti ini. Quintal.id. Sebelah kanan ini ada login. Langsung klik login aja seperti ini. Sekolah repong kalau nggak gara-gara corona. Atau kalau memang mau akses langsung ke Saint John, ST John Bungur sama Ibu seperti yang guru ya. Ini web langsung khusus ke Saint John. Mungkin langsung ke sini aja kali Ibu. Jadi ada tampilan Saint John-nya juga.
Ada lagi Bu, ini halaman webnya yang ini Bu. Adrian, ini sih pertanyaan dari saya. Tadi kan ada upload apa dari sekolah di apa di kegiatan ada kasih kirim foto-foto ya. Ada kegiatan gitu. Misalnya pergi field trip atau kegiatan apa gitu yang bisa dimasukkan ke Quintal. Nah, orang tua apakah bisa download fotonya? Sepertinya bisa Ibu. Saya kurang yakin, tapi kayaknya bisa. Soalnya untuk galeri memang agak baru sih kita. Ya, untuk galeri itu maksud saya. Nggak bisa, orang tua belum bisa download foto dari situ. Foto-fotonya. Saya kurang tahu ya download bisa atau enggaknya, tapi setahu saya harusnya bisa ya, karena kan di handphone itu screenshot pun bisa sih. Oke, baik. Mungkin ada lagi Bu Anggrek? Udah sih. Udah. Coba aja kalau orang tua langsung kalau enggak. Oke, mungkin kalau misalnya ada orang tua mungkin saya ringkas saja dulu sementara. Jadi untuk sementara yang bisa yang bisa dilakukan orang tua adalah pertama absensi. Kedua, orang tua bisa misalnya absensi, misalnya Bapak Ibu mau izin anaknya boleh langsung di Quintal. Kalau enggak yang kedua adalah pengumuman. Jadi nanti kami akan dari sekolah akan mulai kalau ada pengumuman mau coba masukin ke aplikasi Quintal aja. Jadi yang kedua ada dan yang ketiga kita nanti mau coba untuk share tugasnya melalui Quintal. Iya, Kita nggak apa-apa, bentuknya kita seperti coba. ini Bu. Bentuknya nih. Jadi kalau belum dikumpul, jadi bentuknya X seperti ini. Ya, kalau seandainya seperti ini, artinya orang tua harus mengumpulkan tugasnya melalui Quintal supaya X ini berubah. Caranya tinggal diklik aja tugasnya, jadi baris ini bisa diklik semua ya. Kalau diklik, nanti di bawah sini ada untuk file jawaban. Nah, ini tinggal klik aja file yang ingin diuploadnya apa. Ya. Oh, ini udah ditambahin size-nya maksimumnya 30 MB, number filesnya jadi 6. Ya, jadi ini tinggal dipilih aja, misalkan saya mau ini. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau udah centang seperti ini artinya sudah mengirimkan tugasnya sih, Bu. Kalau dia kembali sudah dikumpulnya udah centang seperti ini dan otomatis guru yang bersangkutan juga menerima file tersebut. Oke, bagaimana Ibu-ibu? Ada lagi Bu Anggrek yang tanya? Tidak ada Bu, masih sama pertanyaannya tadi. Tidak ada lagi Namanya ya. mungkin bilang ada, dia sudah coba 2 HP tapi nggak bisa. Tapi nanti coba dari web aja deh. Oke. Kalau mungkin kalau di chat nggak ada, mungkin secara langsung ada masukan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Nggak apa-apa, nanti kalau masih bingung, nanti kita pelan-pelan sama-sama melangkah. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan atau apa nanti bisa tanya ke kami di TK. Nanti kita sama-sama, nanti kalau saya nggak tahu nanti saya juga akan diskusi sama Pak Adrian ya, Pak Adrian ya. Jadi nggak usah khawatir, kita sama-sama pelan-pelan melangkah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun silakan, kita coba sama-sama aja. Mungkin untuk saat ini kita melangkah coba dua-duanya. Kalau misalnya ada yang gagal atau apa nggak apa-apa. Namanya juga kita sama-sama coba ya belajar ya. Kayak pertama awal kita pakai Google Drive juga ada beberapa kendala, tapi akhirnya sekarang sudah terbiasa ya. Nah sekarang kita mau coba hal yang baru, nggak apa-apa kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dulu? Hai, coba kasih senyum dulu. Jangan tegang. Coba saya mau lihat senyum Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak-bapaknya cuma papanya Joshua ya? Ada yang mau bilang, jadi sekarang ini tetap pakai Google Drive ya Bu, sama WA katanya.
Ya, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita sama-sama melangkah ke hal yang baru. Nggak apa-apa. Sementara ya kita pakai itu dulu, pakai Google Drive dulu, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan deh, mulai dari satu pembelajaran, satu judul. Nanti saya mulai dari pengumuman dan absensi dulu. Nanti lama-lama saya mulai dari tugas ya. Kita sama-sama. Nanti kalau udah terbiasa kita gampang kok menggunakannya, sama seperti Google Drive ya. Bu Fajar, waktunya Iya. waktunya nggak ditentukan. Maksudnya itu kan kalau saya bisa ngirim tugas itu misalnya hari ini bisa ke besok gitu ya, maklum karena kerja. Apakah apakah karena di Quintal itu harus up to date atau bisa mundur waktu gitu? Nggak bisa. Kalau itu bisa Tetap dimundur ya? kok, Bu. Itu nggak usah khawatir. Jadi kalau kita TK emang kasih keringanan karena kita tahu orang tua yang bekerja, biasanya guru-guru suka masih kasih waktu sampai 1 minggu ya, Iya, betul. ibu-ibu wali kelas ya. Tenang aja, nanti itu bisa diatur oleh kami kok, Bu. Jadi ya tenang udah. aja, nggak usah khawatir. Ya, Mama Oh, Graciela ya. Oke, Bu. Thank you. Iya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Oh, dari oh ya, sorry. ibu-ibu deh. Nggak Satu apa-apa, lagi. silakan. Berarti aku masuk, jadi kan kemarin ada download Quintal tuh. Kalau misalnya Betul. agak lemot, agak susah handphonenya, aku tetap bisa masuk ke Saint John Bungur aja boleh ya, tinggal masukin ID-nya, passwordnya aja nggak apa-apa gitu ya. Kayaknya kayak aku lihat sih lebih simpel dari situ. Iya, silakan. Di web ya? Gimana? Aku sih kayaknya aku lebih, maksudnya yang dari Saint John Bungur itu loh. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Saint John Bungur Quintal kan? Iya. Oh iya, nggak apa-apa, silakan Ibu. Kayaknya lebih mudah Lebih gampang ya? Nggak apa-apa ya dari situ ya. Nggak apa-apa, cari yang mudah aja buat Ibu. Silakan Pak Adrian, kenapa? Gimana Pak Adrian? Ya sama aja, maksudnya itu pintunya sama aja sih. Sama aja kan. Jadi mungkin kita tergantung kita mudahnya bagaimana aja ya Pak ya. Iya, itu pilihan aja Ibu. Oke. Makasih Mama Graciela. Iya Bu. Ada lagi dari ibu-ibu dan bapak yang mau bertanya? Ya, ada. Bu Fajar. Maaf saya mau nanya. Silakan. Untuk absen hariannya itu khusus untuk izin sama sakit aja atau setiap hari harus kita login? Enggak, kalau nggak salah sama dengan absensi guru ya Pak Adrian ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada keterangan apapun, dianggap masuk ya Pak Adrian. Silakan Pak Adrian. Jadi kalau sorry. Tadi pertanyaannya gimana? Untuk absensi, apakah setiap hari kita harus absen atau enggak? Kalau untuk guru kan setahu saya setiap hari tidak usah absen karena otomatis. Kecuali emang dia tidak hadir atau sakit baru klik dia sakit atau izin. Ya, apakah yang murid sama Pak? Kalau untuk absen sebenarnya yang absen kan wali kelasnya, bukan orang tuanya. Misalnya kalau orang tuanya mau izin. Oh izin. Ini ya. Berarti cuma sakit aja ya Pak ya? Cuma pilihannya memang cuma sakit sama izin sih. Iya, berarti sakit dan izin aja Bu. Kalau misalnya sehari-hari udah nggak usah absen karena sudah otomatis dianggap masuk. Kecuali emang misalnya ada izin atau sakit, silakan diisi. Cukup jelas, Mama Meti ya tadi ya? Halo Mam? Cukup jelas Bu. Oke, makasih Mam. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, masih ada 4 menit. Saya persilakan mungkin dari Pak Win sebagai koordinator Saint John. Ada sesuatu hal yang mau disampaikan oleh Pak Win untuk 2 menit ke depan ini? Ya, saya persilakan Pak Win. Selamat pagi Bu Fajar dan teman-teman TK ya. Terima kasih kesempatannya saya bisa ikut sama-sama dengan teman-teman KBTK Saint John untuk bertemu dengan mama-mama dan Papa Joshua pagi hari ini ya. Nah, kita bersama gembira karena Quintal ya dengan Saint John telah melakukan kerjasama untuk menolong Saint John lebih lagi meningkatkan relasi hubungan antara orang tua dengan guru-guru, terutama kita juga terhambat di masa pandemi ini.
ya, untuk hadir di sekolah juga tidak demikian mudah dan sebagainya. Dengan adanya tool ini, dengan adanya aplikasi ini, diharapkan komunikasi kita tetap intens, tetap berjalan baik, meskipun kita tidak perlu ke sekolah dan sebagainya. Misalnya untuk absensi tadi. Kalau anak kita memang tiap hari bisa ikut kegiatan PJJ, ibu-ibu tidak perlu login dan sebagainya. Tapi kalau satu kali harus misalnya tidak bisa ikut, tolong dikabari, bisa mengabari via Kintal. Ya, lalu kemudian tugas tadi. Ya, kalau tugasnya beres semua, tentunya tidak masalah. Dalam seminggu, misalnya kalau ibu bekerja. Tapi kalau ibu lihat kok ada tanda silang merahnya nih, berarti itu kan komunikasi. Meskipun tidak verbal, tidak langsung saling berbicara, tapi ibu bisa tahu, oh ada tugasnya nih yang belum terkumpul. Nah, memang zaman sekarang tadi juga ada mama yang menyampaikan anaknya belajar, orang tuanya ikut repot. Memang itu sih pasti ada, ibu bapak, ya. Jadi ini tanggung jawab kita sebagai orang tua ini sekarang bertambah memang di masa ini. Jadi perhatian kita terlebih-lebih kalau anak kita itu masih KBTK, diharapkan masih lebih besar tentunya. Ya, dia butuh pendampingan, dia butuh berbagai hal begitu. Nah, oleh karena itu Yayasan Saint John ya bersyukur bisa kerjasama dengan Kintal, dan juga kan kita tidak bisa melakukan tatap muka seperti biasa. Oleh karena itu pembelajarannya mau tidak mau perlu dikemas melalui video, melalui Zoom meeting, melalui berbagai hal. Ketika ini pertama kali terjadi, tentunya kita semua gagap. Guru-guru pun gagap. Ya, tapi kita juga bersyukur Yayasan bekerja sama dengan Websis for Edu, ya, memberikan pelatihan kepada guru-guru agar guru-guru semakin terampil. Ketika Zoom meeting seperti ini, misalnya, ada anak yang perlu perhatian khusus, perlu dipinning, misalnya. Nah itu, kalau gurunya belum fasih menggunakan Zoom, ya tentunya juga belum bisa seperti itu. Ya, atau misalnya bagaimana, yang mana yang perlu di spotlight, ya, atau yang mana aneka ragamnya lah ibu-ibu. Nah, melalui pelatihan-pelatihan itu, melalui upaya kerjasama kita dengan Kintal, kerjasama kita dengan Websis for Edu, tujuannya hanya satu. Bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai orang tua dan Saint John sebagai guru-guru di sekolah. Bagaimana kita dengan penuh tanggung jawab melakukan ini dan memberikan yang terbaik bagi mereka untuk masa depan mereka yang masih sangat panjang. Ya, biarlah ini mendapat sambutan baik juga dari mama-mama dan Papa Joshua, ya, tentunya mama dan papa ya. Tapi pagi ini diwakili oleh mama-mama karena biasanya papa-papa memang tidak terlalu terlibat penuh lah begitu ya. Ya, makanya ada Mother's Day, sebenarnya ada juga sih Father's Day, tapi nggak seperti Mother's Day. Ya, kalau Mother's Day itu rasanya beda begitu ya, karena memang khusus begitu. Bahkan lagu dalam bahasa Mandarin itu pun juga lebih diarahkan kepada mama, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ada loh yang kepada papa juga. Nah, saya sebagai papa juga merasa supaya imbang begitu ya antara mama dan papa. Baik, tapi ungkapan saya itu adalah bagaimana kita semua sebagai mama dan papa betul-betul diberi tanggung jawab oleh Tuhan memang, tapi kita lakukan dengan penuh sukacita dalam kondisi yang memang sulit ini, memberikan yang terbaik bagi cilik-cilik kita di rumah, supaya mereka terus berkembang semakin baik. Mungkin cuma itu ya Ibu Fajar yang disampaikan. Semoga orang tua memahami ini. Saya melihat, saya gembira sekali ada 30-an lebih yang hadir, berarti ini menunjukkan perhatian yang baik. Waktu Sabtu dimanfaatkan untuk seperti ini, kita bersyukur. Terima kasih Bu Fajar. Oke, terima kasih Pak Win untuk beberapa kata sambutannya. Oke, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Adrian untuk mewakili Quintal. Terima kasih untuk penjelasannya. Nanti mohon bimbingannya kalau kami ada kesulitan.
Terus yang kedua terima kasih untuk Pak Win dan Pak Resi yang sudah hadir mewakili BPH. Dan terima kasih yang paling luar biasa untuk mami-mami dan papi-papi. Ternyata ada satu papi lagi, Bapak William, yang sudah hadir. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, nggak usah khawatir, parents. Kita akan pelan-pelan melangkah. Toh kita sudah bisa melewati 7 bulan ini kan dengan keadaan seperti ini. Kita yakin dan kita percaya bahwa kita juga akan bisa melewati ke depannya asal kita tetap bersandar kepada Tuhan dan saling tetap menguatkan dan memberi semangat ya. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya minta dengan hormat mamanya Daniel untuk bisa memimpin kita di dalam doa penutup untuk merangkai semua acara ini. Terima kasih. Silakan Mama Daniel. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami boleh sharing satu dengan yang lain, Tuhan, khususnya untuk program yang akan kita pakai untuk pembelajaran anak-anak kami. Tuhan, kiranya ke depannya kami boleh semakin mengerti, semakin memahami, dan boleh digunakan untuk kebaikan bagi pembelajaran anak-anak kami, Tuhan. Tuhan, Kau pakai program ini juga supaya boleh membantu kami, para orang tua, juga untuk boleh membimbing anak-anak kami ke depannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati bagi Pak Andrian, dari pihak Quintal, dari pihak Saint John juga, guru-guru dan orang tua murid yang ada, yang bergabung pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami satu persatu, Tuhan. Engkau terus berikan kami semangat untuk kami boleh melewati, membimbing anak-anak kami untuk kami boleh menjadi panutan yang baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung. Oh ya, yang belum absensi mohon diisi di chatnya supaya ada laporan buat kami. Silakan diisi absensi yang ada di chat. Oke, sekali lagi terima kasih ibu-ibu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan dan tidak bosan-bosan untuk membimbing anak kita ya. Tanya sekalian Bu Fajar, itu iya. Dewi Christine siapa ya? Oh, Bu Dewi Christine mana? Maaf, saya nggak itu lihat. mamanya siapa ya? Dewi Christine. Tadi ada juga Vivo, saya nggak tahu Vivo tapi udah menghilang. Oh iya, aku belum. Ini jangan keluar dulu. Saya mau mau foto. Kita coba buka ininya, buka videonya. Kita mau foto sama-sama. Mama Osborne. Tunggu, ganti dulu Bu. Oke, tunggu. Osborne. Ya, Mama Osborne. Oke, boleh ditampilkan wajah-wajahnya yang semangat ini? Ya, Mama Aje hadir. Oke, oh ya Mama Aje hadir. Iya, Mama Aje tadi ada tulisan Mama Aje. Tadi ada Vivo nggak tahu siapa. Saya foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada di halaman kedua. Jangan pergi kemana-mana dulu. Saya buka halaman kedua. Ya. Mama Kayla, Mama Glenn boleh buka videonya. Pak Resi juga tolong buka videonya Pak Resi. Mama Kayla boleh itu? Oke, luar biasa. Mama Kalika boleh buka. Mama Fepsio, Vanessa. Oke. Oke, kita foto sama-sama. Mama Angela bisa tolong buka videonya. Oke, kita foto sama-sama ya. 1, 2. Mama Kasia udah belum. Oh, Mama Aurel. Oh, udah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.